Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan keluarga petani? Kali ini saya melihat ada salah satu aglonema yang daunnya menguning ya, dan ini perlu dicek terutama kondisi media tanamnya. Apakah ada bermasalah penyakit misalnya, atau mungkin hal yang lainnya. Namun bisa jadi karena kekeringan, karena beberapa hari ini memang ada proses pemindahan naungan dari atas ke bawah, sehingga memang beberapa hari ini tidak saya siram ya. Jadi kali ini akan proses pengecekan media tanam, dan ini saya siapkan sekam yang sudah terjadi proses pelapukan. Memang ada beberapa juga yang masih baru, tapi ini sudah cukup bagus untuk dijadikan media tanam. Tidak perlu difermentasi lagi karena sudah banyak terjadi pelapukan. Nah, ini kita bongkar ya, seperti apa kondisi dalamannya, apakah aman. Karena ada satu daun yang menguning ya, daun yang paling tua menguning. Saya cek dulu ya, sepertinya sih aman ya. Bisa jadi mungkin memang karena tidak disiram akhirnya menguning. Nah, ini perlu perhatian juga bagi teman-teman, terutama yang pemula ya, untuk senantiasa menjaga kondisi kelembapan di sekitar perakaran, karena memang tumbuhan juga sangat membutuhkan air untuk proses di dalam mekanisme pertumbuhannya. Ini langsung saja, saya tidak menambahkan yang lainnya, misal pupuk kandang dan sebagainya, karena saya melihat ini cukup bagus karena sudah bercampur dengan bahan organik alami, dan nanti juga akan saya siram dengan air pupuk ya. Kemarin ada saya tempatkan koi kambing di dalam air, direndam dan sudah berbulan-bulan ya, dan airnya sudah menghitam dan insya Allah cukup bagus untuk disiramkan di media tanam ini. Ini kondisinya, nanti kita siram ya. Nah, saya ingin memperlihatkan ini ada tiga drum, 3 gentong, yang mana yang tengah ini adalah air koi kambing dicampur dengan air yang sudah direndam berbulan-bulan, dan gentong yang tertutup itu adalah POC ya, pupuk organik cair. Kemarin memang sengaja difermentasikan menggunakan promol, produk dari HNI HPAI. Itu digunakan untuk pupuk ya, dan ini adalah koi kambing yang sudah direndam secara alami saja berbulan-bulan, dan ini saya encerkan ya, dicampur dengan air. Nah, dengan cara ini cukup direkomendasikan karena koi kambing yang diencerkan otomatis akan lebih mudah diserap oleh perakaran tanaman apapun, baik tanaman hias ataupun tanaman sayuran, bahkan tanaman keras sekalipun. Nah, proses selanjutnya adalah menyiramkan air koi kambing tadi yang sudah diencerkan ke media tanam yang berupa sekam tadi. Dan sekam ini istimewanya adalah dia itu poros ya, porositasnya bagus sehingga air yang kita siramkan tidak mengendap terlalu banyak di sekitar perakaran tanaman, terutama aglonema. Dan kalau itu terjadi sampai mengendap, maka juga berbahaya untuk perakarannya, bisa membusuk ya. Media tanam menggunakan sekam idealnya memang dicampurkan dengan bahan yang lainnya ya, misal dengan sekam bakar, pupuk kandang, pasir, atau yang lainnya lah ya. Pada intinya adalah bagaimana agar porositas dalam media tanam itu terjaga, tetapi juga mengandung unsur organik yang dibutuhkan pada proses pertumbuhan aglonema. Nah, kenapa saya tidak menggunakan sekam bakar? Karena memang sekam yang saya ambil ini sudah lapuk dan kondisinya agak basah ya. Jadi kalau saya bakar ini cukup sulit dan rasanya akan jadi abu saja gitu ya. Kalau sekam bakar itu kan memang tidak terlalu lembut ya, jadi masih berbentuk seperti kulit padi itu. Dan itu bagus sekali digunakan untuk campuran media tanam untuk aglonema. Menggunakan media lain, misalnya menggunakan kokopit
atau dicampur juga dengan pasir, ya itu silakan saja. Tapi karena ketersediaan bahan yang ada pada saya adalah sekam seperti ini, maka saya menggunakan sekam ini. Ya minimal tadi untuk menyelamatkan aglonema yang menguning daunnya, karena dikhawatirkan ada penyakit atau mungkin ada pembusukan di akar gitu ya, dan ternyata memang tidak ya. Dan alhamdulillah tidak ada penyakit sepertinya. Bisa jadi karena memang beberapa hari ini tidak dilakukan penyiraman. Memang kondisi aglonema itu berbeda-beda ya, setiap jenisnya. Ada yang memang agak tahan dalam kondisi cuaca yang agak ekstrim, misal kena panas yang agak lama, mungkin dia aman-aman saja. Tapi memang ada beberapa aglonema yang memang kena panas sedikit saja sudah layu atau bahkan jadi tidak bagus daunnya gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya, ada juga yang memang sangat sensitif dengan kekeringan gitu ya, atau juga sensitif dengan banyaknya air gitu ya. Dan ini perlu kita perhatikan, terutama bagi kawan-kawan yang masih pemula ya. Kalau sudah master ya mungkin sudah sangat memahami tentang karakteristik jenis-jenis aglonema yang mempunyai ciri khas masing-masing. Nah mungkin itu ya, yang penting kita memahami dan kita belajar bersama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam dari keluarga petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.